PDP Angkatan 7 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Saya Sulistiani SPD, guru dari SD Negeri Gebong 01 sebagai observer. Saya Habib Abdullah SPDI dari SD Negeri Telogosari 03 sebagai coach. Saya Bara Ica Wahyuni dari SD Negeri Lahar 2 sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum pelaksanaan coaching ya Pak, perkenalkan saya di sini saya sebagai observer yang akan mengobservasi proses coaching jenengan pada hari ini. Kita berdiskusi sebentar ya Pak. Ya silakan. Ya. Dalam pelaksanaan coaching hari ini tentu saja kita melakukan beberapa hal terkait proses coaching. Ya, tentu saja berkaitan dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini berkaitan dengan alur tirta ya Pak. Alur tirta itu kan terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah nanti seperti itu yang Bapak lakukan? Ya tentunya itu tadi yang saya kembangkan. Seperti itu berarti kita sesuaikan dengan alur tirta di mana Bapak nanti melaksanakan proses coachingnya gitu ya Pak ya. Kemudian setelah jenengan melakukan coaching dengan melakukan proses alur tirta, tentu saja kan ada kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan saat pelaksanaan coaching ini apa Pak? Jadi kompetensi yang saya kembangkan sendiri dalam saya berlatih coaching ini adalah tentunya kompetensi present. Saya bisa hadir sepenuhnya di sini ketika saya ngobrol dengan coach. Kemudian kemampuan saya dalam mendengarkan secara penuh, mendengarkan dengan rasa. Kemudian tentunya saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, iya memang saat melaksanakan coaching memang hadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot, kemudian satu lagi mendengarkan dengan aktif atau rasa itu memang perlu sekali dalam pelaksanaan coaching ya Pak ya. Nah, setelah itu apa indikator ketercapaian dalam pelaksanaan coaching yang jenengan laksanakan nanti Pak? Indikatornya tentu saya anggap ini tercapai ketika coaching itu mampu menyampaikan apa yang menjadi selama ini jadi apa yang dituju, sehingga ketika tujuannya tercapai dari ini ya, pertanyaan-pertanyaan saya yang mencapai tujuan yang dimaksud, itu saya kira nanti indikator tercapaian dalam coaching ini. Oke, berarti indikatornya tercapai kalau coachingnya itu sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf, ini saya harus melaksanakan aktivitas yang lain. Silakan, monggo. Kira-kira coachingnya mau dilaksanakan kapan? Sekarang. Oke, sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Habib. Waalaikumsalam Bu Bara. Ya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya Bu Bara? Alhamdulillah Pak, sehat hari ini. Gimana hari tadi di sekolah? Ya, beberapa aktivitas Pak sudah saya lakukan. Mungkin ada yang mau diceritakan dari sekolah tadi. Ya, betul Pak. Itu di sekolah tadi itu dari saya kan mengajar kelas rendah gitu ya Pak. Itu kan kelas 2 Pak. Mempunyai jumlah siswa itu 16 siswa. Pada itu tuh hanya satu siswa saja, murid saja ya, satu murid saja yang belum bisa membaca dan menulis. Padahal sudah kelas 2 dan ini kan sebentar lagi akan kenaikan kelas Pak. Itu yang menjadi pikiran buat saya Pak. Ya. Bisa nulis ini ya. Ya. Keinginan Anda ini nanti apa untuk anak satu kelas, anak satu ini ya? Ya, ya. Saya menginginkan agar anak tersebut nantinya itu bisa berhasil membaca dan menulis.
bisa mengikuti ke naik kelas ke sejak kelas 3 kan sekarang kan tidak ada ya Pak zamannya untuk tidak naik kelas gitu iya, ya. Betul, ya. Tapi kan harus ketercapaian itu loh Pak, membaca dan menulis itu. Oke, jadi ini ya betulnya muridnya bisa. Kira-kira yang membuat anak ini belum bisa baca apa itu? Nah, awalnya itu mungkin anak tersebut itu langsung masuk ke kelas 1 Pak. Anak tersebut itu tidak melalui jenjang ke taman kanak-kanak atau TK. Ya, Terus kan penguasaan mungkin pengenalan huruf, kosakatanya kan kurang. Ya. Jadi di samping dia langsung kelas 1, kemudian di kelas 1-nya apa dia tidak belajar? Ya, tentunya belajar, namun kan anak tersebut itu tinggal bersama keluarga, namun kan keluarga tersebut tidak kedua orang tuanya. Anak tersebut itu tinggal bersama kakeknya, Pak. Kurang dukungan dari keluarga. Iya, betul. Oke, jadi anak ini kemampuan bacanya rendah, tidak didukung keluarga. Terus rencana yang ingin Ibu laksanakan untuk agar anak ini mampu membaca apa? Ya, rencana saya ya itu menambah waktu pendampingan secara individu lagi ya. Selama ini kan saya sudah melakukan pendampingan individu. Kemudian ini akan saya tambah lagi untuk pendampingan individu dan latihan-latihan membaca lagi. Tentunya mungkin menggunakan dengan alat peraga yang lebih menarik lagi. Menambah waktu belajar ya. Yeah. Nah, selama ini hasilnya gimana dengan menambah waktu? Selama ini ya yang sudah saya lakukan itu ya hasilnya itu tadi Pak, belum maksimal hingga bulan Juli kemarin orang sudah naik kelas 2 sampai sekarang ini saya dengan melakukan pendampingan individu itu hasilnya kok sama anak itu membacanya masih terbata-bata, terus bisanya itu baru dikte itu menulis kan ya dikte itu baru huruf saja, belum bisa kalau kata. Harus dimaksimalkan. Yeah. Nah, jadi karena kurang maksimal, kira-kira apa mungkin perlu lagi rencana lain selain menambah jam bimbingan secara pribadi tadi karena dirasa kurang maksimal kan? Ya perlu waktu rencana lagi ya, semisal kan itu tadi kan saya belum kan membaca kan cuma saya memakai buku-buku itu ya Pak, mungkin kan kurang menarik atau bagaimana. Nanti saya akan membuat kartu baca mungkin Pak. Membuat kartu baca mungkin bisa dengan kerjasama dengan wali muridnya. Kalau kerjasama dengan wali murid itu bagaimana nih Pak? Soal kakek-kakek apa dia kan tinggal itu tadi, tapi ya kakaknya itu sudah bagus, itu sudah membantu anak tersebut itu dileskan ke akhir Pak, anak kita. Iya. Berarti tapi sudah les juga, sudah bimbingan juga, terus makanya sudah kemampuannya aja. Iya. Belum maksimal. Belum ada peningkatan, belum berhasil gitu. Jadi Bu Bara ini mencoba metode baru dalam tadi yang membimbing anak ini. Iya. Di samping membuat kartu-kartu kartu apa tadi? Kartu untuk membaca. Mungkin ada lagi. Seandainya ini kurang maksimal. Ini kan sampai belum berhasil ya. Ini yang belum saya coba ini. Saya belum membuat video Pak, video membaca nih. Iya. Terus seperti itu Pak. Jadi itu saya kira bagus sekali ya. Jadi ada beberapa rencana yang memang perlu diterapkan karena mungkin butuh hal yang ekstra dari anak ini. Iya betul Pak. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Ya akan segera saya lakukan Pak, karena kan ini kenaikan kelas kan sebentar lagi ya. Mungkin kelas 2 ini kan belajar tinggal 3 bulan seperti itu kurang lebihnya. Nah maka itu akan saya lakukan itu sebelum ini, mungkin ya sebelum ulangan akhir semester juga langsung minggu depan, bahkan lebih cepat lebih baik begitu Pak ya. Saya ya. Nah ini seandainya saja mudah-mudahan ini anak ini sampai dengan kenaikan kelas nanti anak ini masih
belum sesuai target yang diinginkan, gimana rencananya? Jika belum sesuai target, ya kan sudah berusaha ya Pak, tapi belum target dengan berkolaborasi dengan dengan guru kelas. Mungkin saya akan bertanya-tanya, minta bantuan kepada rekan gitu ya, yang kemarin itu kelas 1, guru kelas 1 itu jika nanti beberapa masukannya bagaimana, karena kan saya sudah berusaha yang langkah-langkah seperti ini gitu Pak ya. Jadi lebih ke langkah kolaborasi mungkin ya Pak ya, akan saya lakukan begitu kalau jika saya mengalami hambatan begitu kan ya, jika belum berhasil anak tersebut. Oke, itu jadi suatu langkah yang luar biasa yang memang Ibu rencanakan, dan mudah-mudahan hasilnya juga tercapai dengan luar biasa Bu ya, karena kita manusia. Ya, amin amin Pak. Ya. Ada yang lain mau disampaikan? Dari ngobrol kita tadi Bu ya, mungkin yang Ibu rasakan apa? Alhamdulillah Pak, ini mengurangi beban pikiran saya gitu, karena begitu saya benar-benar ini memikirkan Pak, karena murid 16 kok cuma 1 anak yang belum bisa membaca dan menulis itu, saya bingung ya, kan sudah mau kenaikan kelas gitu Pak. Dan ini dengan bercerita itu dengan Pak Habib itu saya mulai menemukan apa ya, tujuan atau gambaran yang seharusnya langkah yang harus saya lakukan. Oke, sudah Bu. Iya Pak. Oke, terima kasih sudah berbagi. Silakan, ini mau melanjutkan aktivitasnya. Iya Pak. Iya. Saya izin dimohon pamit. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya termasuk orang yang beruntung ini Pak Habib kan orang sibuk dan walaupun tadi sebentar itu kita bisa ngobrol Pak. Ya, saya mendapatkan itu tadi. Sama-sama belajar ya. Terima kasih Pak. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak proses coaching hari ini? Alhamdulillah lancar, saya merasa lega dan saya merasa senang juga. Oke, senang ya Pak ya, bisa coaching lancar gitu ya? Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching hari ini? Saya sudah mencoba menerapkan alur tirta ya, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah-masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksinya, dan juga menanyakan tanggung jawab yang dilakukan coach saya. Ya, berarti sudah sampai di situ ya, sampai coachingnya itu sampai ke tujuannya apa itu sudah tercapai. Baik, kemudian saya dari hasil catatan saya tadi saat saya mengobservasi jenengan dalam proses coaching yang jenengan lakukan itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Salah satunya adalah kelebihan dan kekurangan panjenengan tadi waktu melakukan proses coaching. Kelebihan jenengan yang perlu dipertahankan lagi adalah dalam proses coaching jenengan sudah menggunakan alur tirta dengan sangat baik. Mulai dari tujuannya apa, identifikasi masalah apa, bagaimana dengan menanyakan coach Anda bagaimana, sehingga coach bisa bercerita, informasi bisa jenengan dapatkan sedemikian rupa. Kemudian suasana coaching itu jenengan berikan dalam situasi yang sangat akrab, sehingga proses coaching itu serasa tidak coaching tapi hanya ngobrol-ngobrol santai gitu. Kemudian kekurangan kami ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan tadi loh untuk menggali informasi dari coach. Kiranya Bapak itu bisa lebih meningkatkan keterampilan bertanya supaya pertanyaan yang disampaikan itu lebih berbobot lagi, kemudian bisa menggali informasi yang dalam lagi dari coaching jenengan. Hanya itu yang saya sampaikan yang tentang observasi saya ini loh ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan lagi? Nah ya sesuai dengan masukan itu tadi ya, saya ingin mengembangkan di dalam usaha menggali pertanyaan-pertanyaan lebih dalam sehingga bisa menimbulkan jawaban-jawaban yang kritis dari coach saya nantinya.
Oke, berarti keterampilan bertanya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Pak, menyampaikan pertanyaan berbobot bukan menggali ya. Ya, itu menggali informasi maksudnya. Oke Pak, hanya itu yang saya sampaikan. Semoga kedepannya bisa melakukan praktek coaching lebih baik lagi. Harus banyak berlatih ya Pak ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas masukannya Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum Pak Hakim. Demikian praktik coaching pada siang hari ini. Semoga bermanfaat.